Halo, selamat sore Sedap Foodie. Selamat datang di online cooking class Revolusi Sedap, kolaborasi Yami dan juga Kecap Sedap. Kecap pilihan utama untuk segala masakan. Nah, seneng banget nih sore ini aku Nunu bisa nemenin Sedap Foodie semua untuk sharing lebih lanjut tentang betapa pentingnya para pelaku industri kuliner untuk terus bereksplorasi dan berinovasi. Karena sebenarnya kita udah banyak banget nih modalnya. Nah, tema yang diangkat di online cooking class kali ini adalah pentingnya semangat inovasi dan keberanian untuk mengeksplorasi hal baru di dunia kuliner khususnya di Indonesia. Oh ya, Sedap Foodies, aku mau disclaimer dulu ya kalau semua kru yang bertugas saat ini sudah menjalankan prokes dan juga kita sudah tes swab dengan hasil negatif, jadi kita semua yang di sini aman ya. Nah, dunia kuliner Nusantara ini punya banyak banget potensi yang bisa dikembangin lebih, mulai dari bumbu-bumbu yang beragam, terus alat-alat masak yang udah semakin berinovasi. Jadi inovasi yang dikembangkan itu bikin industri kuliner akan semakin kaya dan gak akan pernah ada habisnya. Nah, semuanya kita akan kupas lebih dalam bareng Chef Devina, dan juga nanti kita akan ada live cooking bareng Chef William Gozali. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat Sedap Foodie semua untuk berani memulai, tentunya dengan Kecap Sedap yang siap mendukung UMKM kuliner di Indonesia. Nah, sebelum acara berlangsung, aku mau info dulu beberapa rules-nya ya, biar berjalan kondusif. Jadi yang pertama, selama sesi berlangsung, peserta wajib untuk mematikan dan nge-mute audionya biar kita kondusif ya. Terus nanti teman-teman akan dapat kesempatan untuk nyalain audio jika dipersilakan oleh tim Yami untuk menyebut nama peserta. Jadi kalau udah disebutin namanya baru boleh nyalain audionya. Nanti itu akan ada waktunya di akhir sesi cooking class. Nah, terus buat peserta yang mau tanya pertanyaan gitu, boleh tulisin pertanyaannya di kolom chat box dengan format nama, asalnya dari mana, dan juga pertanyaannya. 3 penanya terbaik nanti akan berkesempatan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp200.000. Gak cuma itu aja, nanti di akhir acara akan ada kuis dengan hadiah stain grill pan buat 2 orang pemenang. Jadi harus stay di acara ini sampai dari awal sampai akhir ya, karena acaranya bakalan seru banget nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita panggilin narasumber kita yang pertama kali ini. Dia ini adalah chef cantik, jebolan dari MasterChef Indonesia yang season kelima. Dia juga punya banyak usaha, kayaknya fotonya ada terpang-pang di mall-mall di apa ya, kuliner-kuliner yang ada di mall-mall gitu kan. Langsung aja ya kita sambut Chef Devina Hermawan. Halo Chef Devina. Hai, halo Chef Nunu, apa kabar? Baik, Chef Devina. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Lagi sibuk Oke, ngapain nah aja? akhir-akhir ini pastinya kesibukannya banyak di rumah ya, apalagi beberapa minggu belakangan gitu kan, kita dapat berita yang kurang enak juga tentang COVID. Nah, tapi walaupun di rumah terus produktif untuk membuat resep, pastinya masak-masak juga, ngurusin anak-anak yang kecil-kecil, dan juga tetap aktif ya, karena sekarang aku lagi mengandung juga anak ketiga, jadi doakan Selamat juga ya Chef. semuanya, semoga lancar. Selamat nih Chef. Nah Thank Chef, langsung you. aja kali ya kita ngobrol-ngobrol. Kita ngebahas tema kali ini tuh adalah mengenai revolusi sedap, pentingnya semangat inovasi serta keberanian untuk mengeksplorasi hal baru di dunia kuliner khususnya di Indonesia nih. Kalau menurut Chef Devina sendiri, gimana sih Chef Devina ngelihat perkembangan tren fusion otentik tradisional yang sekarang saat ini di Indonesia nih kayaknya lagi booming gitu loh Chef. Nah, kalau misalnya untuk trennya sendiri, ini menurutku ini merupakan revolusi yang cukup baik juga ya untuk kuliner Indonesia atau Nusantara secara keseluruhan gitu. Karena yang aku lihat nih, kita tuh kayak secara kompak kita memang lebih apa ya, bisa lebih mengappreciate lagi si makanan-makanan khas Nusantara, termasuk pelaku bisnis, baik yang misalnya generasi-generasi ke atas ataupun generasi-generasi millennials gitu. Terus selain itu juga kayaknya interest dari kita khususnya generasi millennials ini dia lebih terbentuk lagi gitu. Jadi makanya banyak hidangan-hidangan fusion
fusion ini dalam artian yang mengkombinasikan dua tradisi ya, dua masakan hidangan dari culture yang berbeda dijadikan jadi satu, tapi tanpa menghilangkan masing-masing identitas. Nah ini tuh berkembang banget nih, bahkan sekarang kita ke restoran-restoran mewah gitu kan, kafe-kafe kekinian yang happening. Nah ini nggak jarang kita temukan memang ternyata fusion Indonesian fusion ini yang pastinya tetap autentik ya, itu tuh menjadi lebih apa ya, excitement-nya lebih dihargain juga gitu. Oke. Nah, menurut Chef Devina, prediksi tren makanan di tahun 2002 ini bakal kayak gimana ya, Chef? Nah, kurang lebih sih kalau kita bicara lingkupnya ini fusion Indonesian ya masih mirip-mirip ya sama tahun-tahun sebelumnya karena ini juga kan berkembangnya baru. Nah, pastinya yang sangat mudah diserap khususnya untuk kaum millennials ini tuh makanan-makanan atau hidangan-hidangan yang bisa dari luar tapi kita mudah untuk adaptasinya ya. Terus juga praktis ya karena kan sekarang nih trennya kita lagi senang yang praktis, yang convenient dan juga pastinya unik gitu. Contohnya misalnya rice bowl. Nah, rice bowl ini kan sebenarnya awal mulanya tuh lebih populernya donburi ya. Donburi itu Japanese style, tapi sekarang rice bowl yang Indonesian style. Nah, ini tuh lagi happening banget gitu. Mungkin dibandingkan sebelumnya kalau kita makan Indonesia umumnya kan lebih rame tuh. Biasa makan di meja, sayurnya kita ambil-ambil. Nah, dengan adanya si culture rice bowl ini pastinya untuk yang kita waktunya lebih padat, tapi dia lebih praktis gitu, tinggal grab and go dan lain-lain. Terus selain itu juga selain rice bowl banyak banget ya, misalnya dari kita ngomongin cake, dessert, pastry, itu juga terasa banget nih sekarang yang namanya klepon cake, terus yang namanya cake-cake yang biasanya Prancis, nah ini pakai cita rasa di fusion Indonesia, nah itu juga jadi favorit. Dan yang nggak boleh ketinggalan juga, nah sekarang juga lagi happening yang namanya healthy lifestyle. Pastinya di tahun ini juga, apalagi lagi pandemik ini, cukup banyak orang yang tadinya nggak aware tentang kesehatan diri, jadi lebih aware. Nah jadi ini juga nih kalau yang healthy Indonesian food, terus juga mungkin pilihan vegetarian, vegan, nah ini lagi cukup ngetren juga sih kalau menurutku gitu. Nah, Chef kan ini peserta yang join juga kebanyakan mungkin banyak dari teman-teman UMKM nih. Menurut Chef Devina, buat kita nih pelaku industri kuliner tuh penting nggak sih buat bisa ngikutin tren sama perkembangan sekarang ini? Soalnya kan kayaknya makanannya tuh sering berubah gitu. Kadang ada yang hype-nya makanan ini, muncul juga ini. Kita perlu ngikutin itu juga apa gimana sih, Chef? Nah, kalau untuk tren sendiri, apalagi kita bilang termnya ini di bisnis. Nah, kalau bisnis itu memang kita harus selalu up to date sama tren ya. Tapi bukan berarti kita nggak punya apa kayak jati diri gitu, nggak. Kita tetap harus up to date sama tren, cari tahu tentang trennya itu sendiri gitu kan. Banyak cari referensi, pengetahuan tentang tren, tentang produk, research and development, dan lain-lain. Tapi yang penting juga selain kita up to date sama tren, kita juga harus berani untuk inovasi gitu kan, untuk eksperimen atas tren-tren yang udah kita pelajarin gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma up to date sama tren, tapi kita nggak berani untuk inovasi atau untuk eksperimen juga kurang maksimal potensinya pastinya. Gitu. Kalau Chef Devina sendiri eksperimen sama inovasinya apa aja nih yang udah dilakuin buat bisnisnya Chef Devina sendiri? Nah, kalau misalnya untuk itu pastinya kita harus sering yang namanya research ya. Kalau kita mau implementasikan suatu tren yang baru atau misalnya produk yang baru, itu pastinya harus research yang jelas dan juga sesuai target gitu. Jadi kan masing-masing bisnis pastinya ada target pasar masing-masing ya. Jadi kita harus tajam tuh untuk research-nya, targetingnya kayak gimana. Nah, setelah itu pastinya harus disesuaikan juga. Tren yang ada harus diadaptasi juga dengan perusahaan kita atau misalnya produk kalau untuk makanan gitu kan. Apakah masih cocok atau terkesan maksain gitu. Nah, itu pastinya harus terus up to date. Nah, salah satunya juga yang sekarang aku lumayan rutin tiap hari lakukan. Nah, ini di dunia masak-masak juga kan untuk bikin konten YouTube juga sama gitu. Kita harus ngikutin tren gitu, harus tahu kurang lebih
minatnya audiens itu seperti apa gitu ya. Misalnya sekarang kan banyak tuh yang seneng masak-masak instan karena misalnya pandemi seperti ini banyak yang masak di rumah. Nah, itu kita harus terus menggali supaya lebih kreatif lagi, pastinya berinovasi lagi gitu. Oke, nah sambil masih ngobrol-ngobrol sama Chef Devina, buat sedap foodies yang mau tanya-tanya seputar bisnis kuliner atau tips and tricks di bisnis kuliner kayak gimana, boleh aja langsung tulis pertanyaannya di kolom chatbox dengan format nama, asal, sama pertanyaan. Gitu, nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik buat dapetin saldo e-wallet sebesar Rp200.000 untuk masing-masing pemenang. Nah, lanjut nih ya, Chef. Kan kita harus berani berinovasi ya, terus harus explore juga, terus buat mempertahankan usaha. Nah, apa sih yang harus kita lakuin buat mengakomodir kebutuhan pelanggan kita gitu? Soalnya kan makin lama kayak ada yang kebutuhan pelanggan tuh beda-beda gitu, Chef. Nah, jadi pastinya gini sih, kalau misalnya ini kan berhubungan sama kita selaku pelaku usaha ya. Pastinya kalau yang namanya pelaku usaha itu dia harus fokus gitu. Fokus dalam artian misalnya ada yang udah jualan bakso, terus misalnya baksonya itu laku gitu, terus enak. Nah, berarti kan kekuatannya itu adalah di bakso. Nah, jadi harus fokus menurutku ya, jadi tetap harus fokus di produknya yang harus kuat gitu dari segi cita rasa, terus juga quality control. Nah, baru kalau misalnya mau mengadaptasi tren dari luar atau mau lebih kekinian gitu. Nah, jangan lupa tetap harus mempertahankan sih kekuatan produk itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara tentang fusion sendiri gitu ya, fusion itu juga nggak serta-merta tinggal bisa campur 2 makanan jadi satu terus jadi enak gitu kan. Kita juga harus bisa membayangkan, bisa bereksperimen juga dan juga bisa mencoba gitu. Cocok nggak nih kalau misalnya ibaratnya bakso dikasih isian rendang nih cocok nggak gitu, atau nggak sebaliknya misalnya kita mengadaptasi pizza dari Italia tapi kita kasih topping-topping yang Indonesian style gitu. Nah, mungkin cocok nggak gitu. Terus mungkin ada komponen apa yang hilang, rasanya harus seimbang gitu. Jadi memang harus research yang jelas dulu gitu. Jadi harus benar-benar research. Nah, buat cara develop menunya sendiri itu gimana ya, Chef? Bahan-bahan yang Nah, kalau misalnya yang kayak gitu? nah kalau misalnya menurut pendapatku ya, jadi kalau misalnya kita masak itu kan sebenarnya merupakan ekspresi seni gitu, bebas ya, mau gimana juga bebas, yang penting lidahnya suka. Tapi kalau misalnya untuk kita, kalau misalnya kita bicara tentang bisnis, nah kita kan nggak boleh serta-merta semau-maunya kita sesuai selera kita. Nah, ada yang namanya selera pasar juga. Nah, kita nggak boleh keluar jauh-jauh dari situ dan juga benar-benar kalau menurutku kita harus menguasai yang namanya basic masing-masing makanan gitu. Jadi misalnya ya contoh, kalau misalnya kita bilang mau bikin pasta, tapi pastanya fusion. Nah, jadi kita harus ngerti dulu nih cara bikin pasta yang enak, aslinya seperti apa. Lalu kita mau kasih toppingnya misalnya bumbu Nusantara tuh enak seperti apa gitu. Jadi cara memasaknya basicnya harus tetap diterapkan. Nggak bisa kan kalau kita mau bikin misalnya pasta pasta sambal matah gitu. Terus tiba-tiba pastanya jadinya cara ngosengnya sama kayak nasi goreng, dia akan jadi kering, bumbunya nggak meresap dan lain-lain. Nah, itu kan berbeda ya, berbeda. Nah, jadi untuk menggabungkan itu tetap harus masing-masing basicnya tuh kita perhatikan. Misalnya cara memasak pastanya. Kalau nggak, misalnya zaman sekarang banyak martabak atau surabi dengan topping-topping yang jauh lebih modern, terus juga misalnya jauh lebih kekinian gitu. Nggak jarang juga topping-toppingnya dari merek luar negeri gitu kan. Yang itu juga termasuk fusion kan, keju dan lain-lain. Nah, tetap basicnya itu walaupun kita bikin martabak fusion, tapi jangan bikin adonan martabaknya tuh jadi kurang enak misalnya, jadi malah kayak pancake. Nah, jadi harus tetap menguasai basicnya dulu yang disukain, yang udah sejak berpuluh-puluh tahun lalu ibaratnya orang Indonesia suka, nah itu jangan sampai hilang gitu. Jadi paling penting sih kalau menurutku untuk inovasi tetap ke rasa ya. Rasa yang bikin kangen, rasa yang akan
bikin customer itu bakalan ingat sama produk kita atau sama usaha kita gitu. Karena kalau kreatifnya iya, marketingnya jago, tapi rasa itunya kurang ya pastinya cepat lupa juga gitu. Nah, berarti kalau ngomongin soal rasa, berarti itu bahan-bahan yang digunakan juga ngaruh banget kan ya, Chef? Cara untuk pilih bahan-bahan bakunya itu kayak gimana ya, Chef? Nah, kalau untuk bahan baku, itu juga pastinya harus disesuaikan ya. Harus pakai bahan baku yang baik dan juga yang stabil gitu. Karena pelanggan tuh kan nggak mau misalnya hari ini enak, besok tiba-tiba nggak enak gitu. Misalnya jualan apa ya, jualan durian contohnya, misalnya hari ini mateng, besok jualan nggak mateng, nah itu kan pastinya kurang enak. Nah, kita kalau ngomong tentang masakan-masakan Indonesia, pastinya setiap komposisinya, setiap bahan bakunya itu harus yang memang berkualitas ya. Jadi tanpa mengurangi gitu kan rasa autentik dari hidangan-hidangan Nusantara itu sendiri gitu. Jadinya harus yang berkualitas. Nah, jadi bener nih Sedap Foodies, buat ngebangun sebuah bisnis, apalagi bisnis kuliner, penting banget buat pilih bahan-bahan baku yang berkualitas, apalagi kecap sedap dibuat dari bahan-bahan organik kan. Jadi kalau mau pilih yang otentik tradisional Indonesia banget, Sedap Foodies bisa pilih kecap sedap yang terbuat dari biji kedelai kuning pilihan, yang diolah dengan fermentasi natural, terus penyaringan multifiltrasi sehingga membuat rasa otentik masakan Indonesia yang lebih terasa dan rasa masakan yang nggak terlupakan seperti tadi Chef Devina bilang. Nah, Indonesia itu kan kaya banget kan kedelai ya, jadi cocok banget buat rasa masakan Indonesia yang Indonesia banget. Jadi dengan penggunaan kecap sedap aja bisa udah jadi salah satu inovasi nih teman-teman. Nah, bicara soal inovasi, kecap sedap juga salah satu produk yang berani berinovasi dari masa ke masa. Makanya pastikan selalu ada kecap sedap di dapur kalian ya. Nah, karena tadi kita lagi bahas soal makanan tradisional yang otentik Indonesia ya, Chef. Chef Devina sendiri punya menu atau makanan tradisional yang jadi favorit gitu nggak, Chef? Wah, pastinya kalau misalnya berbasis kecap sih banyak sekali ya favorit aku dan juga keluarga. Contoh misalnya semur, terus juga krengsengan ya, itu wangi pasti ada aroma petisnya, terus sate, ayam bakar. Wah, Chef Guno kalau tanya makanan Indonesia kesukaan tuh banyak bingung jawabnya. Bingung banyak banget. Nah, buat tahu menu-menu lain apa aja sih yang bisa dibuat dengan menggunakan kecap sedap, Sedap Foodies bisa langsung aja follow akun Instagramnya @kecapsedapid, di mana kalian di situ bakal nemuin tips-tips masak yang seru dan inovatif yang pastinya akan bikin kalian lebih berani untuk eksplorasi hal baru di dunia kuliner. Makanya follow ya langsung IG-nya Kecap Sedap. Nah, lanjutnya nih Chef, buat memaksimalin tadi semua yang udah dikasih tahu sama Chef Devina, buat maksimalin semua tadi itu perlu strategi bisnis kan, Chef. Nah, strategi bisnis apa nih, Chef, yang cocok buat para pelaku UMKM sekarang menghadapi industri kuliner tuh di tengah kondisi pandemi kayak ini? Kayak kan mungkin biasanya jualannya offline, karena pandemi mungkin jadinya malah banyak bisnis UMKM yang juga tutup gitu. Strategi bisnis apa sih yang revolusioner buat bisnis kuliner sekarang? Nah, memang jadi kalau misalnya kita bicara tentang fenomena saat ini ya, dengan adanya pandemi, itu tuh akan membuka peluang baru, tapi akan ada juga persaingan baru gitu. Jadi pastinya di mana ada peluang, di situ pasti ada tantangan baru juga. Biasa kalau bisnis zaman dulu tuh banyak yang bilang lokasi adalah nomor satu gitu, karena yang namanya lokasi dilewatin banyak orang, mau nggak mau pasti ada orang mampir gitu. Tapi sekarang karena pandemi kayak gini, apalagi kebiasaan orang belanja serba online gitu kan, nah itu menjadi peluang buat orang-orang yang tidak memiliki lokasi prime, mungkin dia tetap bisa berjualan, tetap bisa berkreasi, berinovasi gitu dengan mudah. Tapi dengan adanya kemudahan orang untuk memulai bisnis ya, sekarang ibaratnya semua orang bisa memulai bisnis. Mau beli packaging kita tinggal lewat handphone ya, pesan lewat e-commerce, terus kita mau beli bumbu-bumbu tinggal pesan lewat e-commerce, itu kan gampang sekali untuk mulai. Artinya akan banyak pemain baru yang
terjun langsung juga gitu, membuat bisnis yang sama dengan bisnis yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi intinya pada hakikat bisnisnya itu sendiri kita harus pertajam ya. Apalagi kalau yang namanya bisnis online gitu, kita yang namanya bikin branding supaya orang ingat dulu aja gitu ya, ingat nggak beli aja, ingat dulu itu juga udah susah. Nah, jadi kalau yang namanya kita bisnis online pastinya harus all in ya package-nya ya, seperti semua bisnis gitu. Pertama produknya, dia harus kuat gitu. Jadi kalau menurutku kalau bisnis online itu jangan kayak kafetaria zaman dulu ya. Kalau kafetaria zaman dulu tuh kan oh yang penting kita setiap pulang sekolah mampir situ, serba ada. Nah kalau online biasanya akan mudah diingat kalau misalnya brandingnya tuh tajam dan juga fokus ya. Jadi misalnya spesialis, oh kalau lagi lapar nih pengen pisang goreng, kita langsung ingat nih ke satu brand gitu. Nah, jadi ada brand recall, ada top of the mind-nya juga. Nah, itu tantangan bisnis online tuh pastinya di situ gitu. Mungkin orang pesen sekali suka, tapi untuk pesen kedua kali bisa aja lupa gitu. Nah, kalau misalnya produknya nggak enak, mau udah pasti ya pesen sekali produk nggak enak, nggak cocok, dia nggak akan pesen lagi gitu. Tapi kadang produknya udah enak, udah cocok, tapi minggu depannya udah lupa. Nah, jadi pentingnya adanya online marketing strategi juga gitu kalau menurutku. Selain produknya udah harus kuat, pelayanan servis pastinya harus baik gitu ya, jangan mengecewakan, apalagi kalau yang namanya pengiriman tuh biasanya kan ribet ya. Kita jual ke customer masih segar, begitu nyampe customer nggak tahu deh kurirnya muter kemana dulu atau nggak kebasahan dan lain-lain. Nah itu menurutku itu adalah tanggung jawab sebagai penjual juga, tanggung jawabnya penjual juga untuk memastikan logistik yang aman sampai ke tangan klien dia tetap baik. Nah itu juga tanggung jawab penjual gitu. Dan setelah itu ya harus ada yang namanya marketing ya supaya orang ingat beli terus nanti dari mulut ke mulut ya butuh proses juga gitu. Nah, bicara soal marketing nih, Chef, gimana sih cara tipsnya deh yang paling gampang supaya bisnis online nih kayak lebih diingat orang gitu. Soalnya kan nggak banyak nih orang yang pinter marketing online gitu, karena biasanya mungkin dia emang udah biasa di offline gitu, atau bahkan baru mau coba di online tapi nggak tahu cara marketingnya gimana. Ada tips dikit nggak Chef buat ini? Oke, nah ini untuk kalau kita membuat strategi marketing, ini pastinya akan balik lagi ke situasi internal dari usaha itu tersebut gitu ya. Jadi pastinya kalau menurutku yang paling visible untuk dilakukan untuk semua bisnis adalah membuat perencanaan. Perencanaan baik jangka panjang ataupun jangka pendek yang pastinya sesuai dengan budget yang akan kita alokasikan gitu. Jadi kita masing-masing bisnis, masing-masing kategori itu pasti akan memerlukan strategi marketing yang berbeda ya, baik dari segi budget, target market, dan lain-lain gitu. Nah ini kita spesifik kalau kita ngomong online. Yang namanya online itu kan sekarang kita lebih mudah untuk mengukur. Dalam artian kita mau targetin ke siapa, kita mau lokasinya di mana ya. Kalau zaman dulu mungkin masih pakai SMS gitu kan. Oke, kita akan SMS yang hanya di lokasi Jakarta dan lain-lain. Sekarang dengan adanya online, yang namanya kita mau ngiklanin produk itu lebih mudah ya. Tapi artinya juga semua bisnis juga akan mendapatkan kemudahan itu gitu. Jadi perlu adanya yang namanya pengukuran atau planning untuk jangka panjang dan juga jangka pendek, pastinya dengan target-target dan juga goal yang tepat ya, tepat guna gitu kan. Jadi misalnya jangka panjangnya, oke kita alokasikan untuk sekian juta gitu. Nah, masing-masing bulan itu kita kalau bisa merata. Jadi nanti strategi marketing kita apapun itu strateginya bisa tersebar secara konsisten. Jadi jangan cuma 1 minggu terus minggu depannya udah hilang. Nah itu biasanya nggak akan orang cuma ngeliat sekali tuh belum klik gitu, belum dapat. Tapi kalau kita bisa bikin bikin strategi marketing yang konsisten gitu ya, diulang terus menerus dengan target market yang jelas dan juga targeted dalam artian kita kalau misalnya nyasar segmen tertentu dan kita secara konsisten nyasar segmen tertentu, nah itu kan akan lebih
efektif dan juga efisien dibandingkan kita pengen dapetin semua pasar. Nah itu biasanya selain dari budgetnya pastinya juga gede, terus juga giliran budgetnya udah habis, ya udah iklannya tuh berhenti. Nah itu biasa kurang kurang kena gitu. Nah ini kan itu dari segi budgeting ya untuk mendistribusikan iklan. Nah tapi selain itu juga penting banget yang namanya bisnis nih, kadang yang aku lihat ya dari pelaku-pelaku bisnis itu produknya bagus, terus misalnya rasanya enak, tapi cara komunikasinya, nah itu komunikasi itu ada kan yang namanya ilmu komunikasi, karena memang komunikasi itu gampang-gampang susah ya. Kita menganggap kita mengerti, tapi belum tentu iklan yang kita sampaikan ke audiensnya bisa nangkep seperti yang kita inginkan gitu. Nah itu penting banget sih, dari kayak bikin nama menu ya, nama menu harus gampang dimengerti, orang sekali dengar kebayang menunya kayak apa gitu. Terus juga bahasa-bahasa iklannya juga harus mudah ditangkap oleh seluruh audiensnya, dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang sama gitu secara berulang-ulang. Nah itu biasa campaign atau iklan atau program marketing yang dilakukan itu akan lebih sampai gitu. Tapi kalau ya itu sih kadang dilihat memang masalah komunikasi itu sangat penting ya untuk dipelajari. Komunikasi secara kata-kata, secara verbal, ataupun komunikasi dari foto ya secara visual itu juga sangat penting. Oke, nah itu berarti cara kita komunikasi lewat promosi kita juga harus diperhatiin ya Chef berarti. Supaya efektif dan efisien gitu. Jadi memang harus terstruktur ya programnya gitu. Karena kan pasti ujung-ujungnya kalau kita bicara tentang bisnis itu kan budget kita juga terbatas gitu ya. Kalau keluarin budget yang nggak ngitung juga kan kita nggak tahu kapan kembalinya. Nah jadi harus kita udah siap dulu nih. Kita udah harus siap perang dulu, baru kita mulai program marketingnya. Jangan cuma latah misalnya. Oke, temen gue bikin nih, dia ngendorse si A, ya udah gue endorse juga. Tapi kita nggak punya bayangan mappingnya secara keseluruhan, dia tuh cocok apa enggak. Terus kita selain endorse ini mau endorse siapa lagi, atau mau iklan di mana. Nah itu pastinya kan perlu ya perencanaan yang baik gitu. Karena kalau misalnya sepotong-sepotong gitu biasa sih kurang kena gitu. Oke, berarti ini juga ini ya termasuk revolusi kuliner, revolusi strategi bisnis buat bisnis kuliner gitu ya. Jadi ini sama banget berarti Chef sama kampanyenya Kecap Sedap, revolusi kuliner. Walaupun kita lakuin sekarang di kondisi pandemi, kita tetap lakuin walaupun secara online. Nah jadi pemanfaatan media sosial terus dilakukan untuk edukasi dan sosialisasi pengembangan bisnis kuliner di Indonesia, karena sebenarnya banyak banget chef-chef yang berani mencoba resep baru yang revolusioner, termasuk juga mungkin ibu-ibu di rumah yang sering eksperimen, coba-coba kombinasi bumbu, terus mulai berani menjual produknya, terus jadi rame di pasaran. Nah hal seperti ini nih perlu banget kita apresiasi dan kita angkat ke dalam diskusi publiknya. Jadi kita bisa saling support juga sebagai pelaku industri kuliner di Indonesia. Nah, Chef Devina luar biasa banget nih insight-nya. Terima kasih banyak Chef Devina. Aku jadi langsung pengen buka bisnis kuliner juga nih jadinya. Apalagi kayak ngelihat bisnis tren yang tadi Chef Devina paparin. Jadi makin terinovasi buat bisa berinovasi gitu. Nah selanjutnya nih Chef, udah banyak dari Sedap Foodies di rumah yang kasih pertanyaan ke kita untuk Chef Devina. Kita pilih dulu kali ya 3 pertanyaan buat ditanyain ke Chef Devina. Ini ada 3 orang pertanyaan, aku tanya dulu satu ya. Ini ada Rina Purwanti dari Bekasi. Halo Chef Devina, menurut Chef usaha makanan fusion apa yang sangat cocok untuk ibu rumah tangga dengan kemungkinan kerugian yang kecil, dan apa platform sosmed yang paling efektif untuk memasarkan jualan kita? Oke, nah ini kalau kita bicara tentang ibu rumah tangga, biasanya itu jadwalnya lebih tidak menentu gitu kan. Kadang hari ini bisa produksi, mungkin besok nggak bisa.
Kalau untuk bikin usaha sampingan mungkin bisa dimulai dengan makanan-makanan yang mempunyai shelf life yang lebih panjang gitu. Jadi misalnya makanan-makanan yang kita bisa prepare sebelumnya dan begitu kita ada orderan, itu kita prepare-nya tuh cepet gitu. Ya misalnya frozen food gitu. Kalau enggak misalnya, nah kalau kita bikin lauk-lauk, nah lauknya itu yang bisa emang disimpan dulu di freezer, kalau enggak di kulkas. Jadi ketika emang ada pesanan tuh prosesnya cepat gitu. Selain itu juga bisa misalnya kue-kuehan dan lain-lain, atau misalnya apa ya, kue kering. Nah itu kan biasa kita kalau misalnya hari ini nggak habis, itu kan masih bisa disimpan gitu. Nah, selain dari produk juga mungkin sistem bisnisnya sekarang tuh lagi musim banget ya, open PO gitu kan. Jadi pre-order dulu gitu. Nanti misalnya oke, kita produksi setiap hari Sabtu Minggu gitu. Jadi misalnya bisa dijualnya setiap hari Senin atau mungkin bisa punya jadwal tersendiri gitu kan. Jadi tetap kalau menurutku kalau misalnya kita mau memulai bisnis jangan lupa selain kita fokus ke bisnis juga kita harus fokus bisa mengukur sama kemampuan internal ya. Kalau bisnisnya perorangan berarti harus lihat nih perorangan itu kemampuannya seperti apa, baik dari kemampuan produksinya, kemampuan waktunya dan lain-lain, keahliannya juga apa gitu. Terus kalau misalnya kita ngomong bisnis yang lebih besar, udah dalam skala perusahaan dan lain-lain, itu juga tetap harus diukur dulu gitu. Jadi kapasitasnya tuh kayak gimana. Jadi kalau kita ibu rumah tangga, ya yang paling pede aja nih jualan apa, nah jualan aja itu, jangan terlalu cari-cari yang inovasi ataunya kurang kurang oke gitu produknya gitu kan, lebih kayak gitu sih. Oke, nah jadi Mbak Rina nih mungkin cocok nih kali ya, tadi Chef Devina bilang mungkin bisa sistem buka PO dulu gitu ya, jadi baru bisa pasarin produknya. Nah, aku cari lagi pertanyaan selanjutnya ya, mana ya, nih ada mana nih, oke ini kali ya, ada Vivi Hussein dari Jakarta. Halo Chef Devina, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang dari berbagai kalangan yang menawarkan atau menjual kreasi masakan melalui media online. Apa sih tips dan triks untuk menaikkan dan mempertahankan minat pembeli lewat media online? Terima kasih, Chef. Oke, nah ini juga fenomena jualan online ya. Biasa kalau yang namanya jualan online itu kan marketnya kecil dulu. Misalnya jualan lewat WA. Dalam satu WA grup misalnya ada 30 orang gitu. Nah, tapi kalau kita mau bisnis kita bukan sekedar dicicipin sama 30 orang itu ya harus bisa memperluas si pasar yang memang tahu tentang bisnis kita gitu. Nah, jadi salah satunya ya bisa menggunakan platform-platform apapun ya, bisa dicoba semua tapi jangan lupa memang harus diurus juga gitu. Misalnya kita buka di platform di e-commerce. Di e-commerce A, e-commerce B, e-commerce C. Nah, jangan lupa memang secara berkala itu dia dicek juga gitu. Karena kalau misalnya kita tidak memperluas market sih biasanya apalagi bisnis online zaman sekarang ya, orang pesan kita ngandelin WA group doang, nanti bulan depan udah nggak ada yang pesan. Nah, itu jangan berkecil hati, bukan berarti produknya nggak enak, tapi mungkin memang harus mencari atau nge-tap lagi new market yang lain selain market yang udah ada gitu. Nah, itu sama ya untuk semua bisnis juga kita harus ekspansi market gitu. Market tapi yang sesuai dengan target pastinya. Kan karena market ini kan luas sekali ya, apalagi kita bicara tentang online. Nah, jadi harus terus rajin untuk misalnya iklan ke tempat baru, kalau nggak promosi di tempat baru, dan juga yaitu menggunakan sekarang jasa-jasa platform e-commerce ataupun platform online yang sangat memudahkan kita dalam berjualan. Nah, tapi jangan lupa juga diurus gitu, karena kita kalau cuma jualan doang tapi kita nggak urus, kita nggak pernah mempelajari datanya, misalnya yang beli itu banyakkan siapa, lokasinya di mana, itu kan semua kalau online tuh enaknya kita bisa pelajari ya, kita bisa pelajari balik. Nah, itu bisa jadi pedoman kita untuk langkah ke depannya gitu, untuk membuat strategi marketing ke depan. Oke, nah tuh ya teman-teman, gimana teman-teman Vivi gimana? Semoga terjawab ya pertanyaannya tadi. Nah, ayo dong ini yang mau kasih pertanyaan lagi seputar
F&B bisnis ke Chef Devina masih bisa ya. Aku mau bacain pertanyaan terakhir nih. Ayo, siapa? Aku tunggu deh 5 detik, siapa lagi? Lumayan nih dapat e-wallet 200.000 rupiah. Ya kan? Ayo, masih ada yang mau tanya? Aku pilih-pilih nih sambil aku pilih-pilih ya. Mana ya? Nah, ini bagus nih pertanyaannya kayaknya. Nih ada Dava Ikhwan dari Madiun, Jawa Timur. Buat pemula yang ingin memulai bisnis makanan tapi kurang percaya diri dalam menawarkan produk maupun dengan cita rasa produk, ada tips untuk konten awareness dan branding khusus nggak? Atau tidak? Oh, branding khusus atau tidak agar produk yang kami jual dapat diterima konsumen? Oke, nah ini kalau misalnya untuk statement pertama kan belum pede ya, belum pede sama makanannya. Nah, kalau menurutku belum pede sama makanan, sama branding itu dua tahap yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya pemula, pastinya pertama memang kita harus fixin dulu produknya nih, mau jualan apa. Balik lagi, bisa misalnya gini, kita kan setiap keluarga biasanya punya makanan ciri khas masing-masing, atau nggak misalnya resep warisan yang emang udah disukai sama banyak generasi dan lain-lain. Nah, itu bisa dimulai tuh dari memang resepnya tuh yang udah jadi dulu, udah jelas, bukan yang terlalu inovasi yang terlalu mengada-ngada lah, ibaratnya katanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang masih belum pede juga, ya boleh bikin research group gitu, kasih coba ke orang, terus juga dapat pendapat dari orang seperti apa gitu. Nah, tapi memang sebelum kita mulai untuk memasarkan produk, kalau menurutku sangat penting ya untuk meyakini produk kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita masih setengah-setengah, pede nggak pede, nanti ya apalagi jualannya gitu kan, akan sulit gitu untuk jualan produk yang kita sendiri masih nggak pede nih. Nah, setelah kita pede dengan produknya, udah jelas nih kita mau jual berapa macam gitu kan, yang masih nyambung pastinya supaya gampang. Baru dari situ kita tentukan branding. Nah, branding ini sebenarnya bukan masalah desain ya. Balik lagi, branding ini yang paling penting justru menurutku adalah komunikasi. Mengkomunikasikan produk apa yang kita jual, mengkomunikasikan keunggulan produk kita tuh apa gitu. Itu semua harus dalam satu paket gitu, termasuk desainnya juga. Kalau jualan ayam geprek pedas, tapi desainnya kok kayak desain es teh manis atau apa, nah itu kan nggak cocok ya. Jadi branding ini bukan hanya bagus, bukan hanya indah, tapi memang harus mengkomunikasikan si produk kita sendiri dengan jelas. Setelah adanya branding yang pas, komunikasi yang pas, nah branding ini juga nanti akan berfungsi sebagai apa ya, membedakan keunikan misalnya satu brand di antara brand yang lain, membuat customer setelah nyobain jadi bisa lebih ingat gitu kan ke brand kita gitu. Kadang suka doang, oh tapi brandingnya kurang mencolok, kalah mencolok. Nah ini fungsi-fungsi branding ini itu. Tapi setelah produknya sendiri memang udah enak, udah yakin gitu. Jadi kalau misalnya kita belum yakin sama produk, ya harus diyakinin dulu gitu. Karena kalau misalnya nggak yakin, susah jualannya gitu. Oke, nah jadi itu ya Mas Dava. Mungkin Mas Dava yang pertama harus develop produknya dulu ya Chef ya, biar lebih pede dijual sama rasanya, baru pikirin strategi marketingnya kayak gimana. Nah, mungkin Mas Dava boleh follow IG-nya Kecap Sedap ID tuh. Di situ kan banyak juga tips-tips masak nih. Jadi mungkin lebih pede nanti dari pas developing menunya buat jualannya gitu ya, Mas Dava. Gimana? Semoga terjawab ya pertanyaannya Mas Dava. Oke, selamat ya nih buat 3 pertanyaan yang tadi ditanyain ke Chef Devina. Ini mendapatkan masing-masing e-wallet 200.000 rupiah. Nanti aku kasih tahu gimana cara klaim hadiahnya di akhir acara ya. Makanya kalian jangan kemana-mana sampai akhir acara. Oke, Chef Devina, terima kasih banyak udah sharing sama aku, sama Sedap Foodie semua. Nanti kita ketemu lagi ya Chef di akhir sesi Ya. sama Chef Wilgos. Oke, aku ke Chef Wilgos dulu ya. Oke, thank you Chef Nunu. Nah, Sedap Foodies, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol
sama Chef Devina buat tahu gimana potensi industri kuliner di tahun ini. Sekarang aku mau ajak Sedap Foodies untuk praktek langsung nih. Nah, kita langsung belajar sama ahlinya ya. Narasumber kita yang satu ini udah pasti nggak asing banget nih karena eksis banget kayaknya di sosial media, di YouTube, Instagram, ya kan. Langsung aja kali ya kita panggil Chef William Ghazali. Hai Chef Will. Halo Nurul, halo juga Devina, dan halo juga para Sedap Foodies di rumah, apa kabar semua? Sik. Kaku banget. Halo semua, apa Chef. kabar? Tepuk tangan dulu dong guys. Ya kali. Ya kali ya, Halo. sepi banget kayaknya di studio. Chef, apa kabar nih? Sehat? Baik, sehat, apa kabar semuanya? Chef, sibuk Ya. apa nih sekarang kesibukannya? Ya kesibukannya kurang lebih sama kayak Chef Devina ya. Jadi sibuk bikin konten, masih masak-masak juga, masih maintain bisnis juga, dan juga ya bantu istri untuk ngurus anak. Bantu suster lebih tepatnya. Bantu Istri dan bantu suster ngurus anak. Asik. Nah, gini Chef, tadi kan di segmen talk show aku udah ngobrol-ngobrol sama Chef Devina soal bisnis kuliner. Ya. Kali ini aku mau tantang Chef Wilgos untuk praktek ini. Jadi kayak kita langsung masak-masaknya nih. Aku pengen tantang Chef Will untuk masak masakan yang fusion nih, karena tadi kita Ya. habis ngomongin masakan fusion Indonesian. Nah, Ya. Chef mau masak apa nih? Kebetulan kalau ngomongin resolusi makanan itu kan fusion termasuk adalah bentuk resolusi. Resolusi, sorry. Ya, jadi of course karena kita lagi mau ngomongin makanan yang fusion, hari ini kita akan membuat yang namanya gyudon marangi. Jadi gue mencoba untuk menggabungkan Japanese dan Indonesia ke makanan ini. Jadi berangkat dari orang Jepang, kalau kita ke Jepang tuh gyudon menjadi salah satu comfort food di sana dan sangat convenient untuk didapatkan di Jepang gitu kan. Dan marangi ini biasa memang otentiknya itu berbentuk sate. Lalu kenapa enggak gue kepikiran flavor marangi ini kita masukkan ke dalam si potongan daging yang tipis yang biasa dipakai Buat oleh gyudon ini gitu. Jadi gue kepikiran secara presentasi dan juga visualnya itu gyudon banget, tapi secara profil rasa itu Indonesia banget gitu. Oke, nah Gitu. kayaknya udah banyak juga nih yang banyak yang nggak sabar Ya. buat lihat proses masaknya Chef Wilgos buat masak gyudon marangi. Mhm. Langsung aja Chef, boleh Ya. langsung dimulai, silakan. Oke, para Sedap Foodies di rumah yang lagi nonton, thank you banget for join this cooking demo bareng gue Wilgos. Dan langsung aja kita akan mulai ya. Jadi pertama yang harus dibutuhkan udah pasti adalah bumbu-bumbu Indonesia yang untuk bikin bumbu maranginya. Terus di sini dagingnya gue menggunakan short plate yang tipis karena biasanya gyudon itu menggunakan daging yang tipis. Nah, bedanya kalau misalkan kalian mau yang nggak begitu berlemak, bisa digantikan biasa irisan-irisan kayak shabu-shabu yang biasa dibuat shabu-shabu itu kan ada yang full daging tuh, nggak banyak fatnya. Nah itu juga kalian bisa gunakan. Tapi biasanya lebih enak yang ada fatnya kayak gini. Kenapa? Karena fat itu memberikan flavor lagi, extra flavor ke dalam si masakannya. Nah, lanjut. Karena ini bahannya cukup banyak, jadi kita akan langsung mulai untuk ngesangrai dulu beberapa rempah. Di sini ada jinten atau cumin yang akan kita sangrai dan juga ada koriander atau ketumbar. Disangrai lebih wangi pastinya. Sembari disangrai, ya kita lanjut. Jadi yang lagi disangrai para Sedap Foodies di rumah ada jinten dan juga ada ketumbar. Kalaupun mager nggak mau disangrai, pakai yang bubuk langsung mau masukin, nggak apa-apa karena kita bakal tumis juga sebenarnya. Ini biar saya kelihatan rajin. Biasanya saya langsung masukin aja. Oke, lanjut. Di sini ada bumbu dasar lagi. Kita akan membuat bumbu dasar merah juga. Ada bawang merah, masukin ke dalam blender atau food processor. Ada bawang putih, cabai juga. Ya. Kenapa saya nggak potong-potong kecil? Karena nanti saya kasih air, jadi biar dia cepat ngeblend juga, nggak masalah. Terus ditambah juga ada sedikit jahe. Jahenya dialusin karena jahe tuh seratnya nggak sebanyak lengkuas. Jadi kalau lengkuas nggak akan saya halusin. Biasa kan kalau misalkan makan sate marangi itu suka ada serat-serat lengkuas gitu. Karena saya cuma ingin mengekstrak flavornya untuk mendapatkan vibe rasa marangi.
Jadi ini nggak di blender karena seratnya terlalu banyak, nanti keselak. Jahe masukin, jahenya bisa lebih banyak sebenarnya, tapi disediainnya cuma segini. Nggak apa-apa. Boleh aku sambil tanya-tanya nggak nih Chef? Boleh, jangan kan tanya. Kamu datang ke sini bantuin juga nggak apa-apa. Oke, Chef. Tanya doang, nggak butuh waktu berapa lama nih buat gyudon Marangi rice bowl? Sebenarnya cukup cepat, apalagi kalau buat jualan. Jadi intinya kita akan membuat si bumbu dasarnya dulu, ya. Prosesnya bisa dimarinasi ke dalam si gyudon karena gyudon ke daging tipisnya si shortbread ini karena dia tipis, jadi nggak begitu butuh waktu yang lama untuk dimarinasi. Ataupun mau langsung dihajar misalkan di pan fried dulu si gyudonnya ditumis, habis itu masukin bumbunya, masukin kecap sedap gitu kan, aduk-aduk. Dia akan cepat sangat meresap. Kenapa? Karena si kecap sedapnya ini emang pakai kedelai hitam yang cukup intens, bold banget rasanya, punchy banget. Ditambah lagi dagingnya cukup tipis. Jadi dia bakal cepat banget ngeresap sebenarnya tanpa harus dimarinasi banget gitu. Cuman kita mencoba untuk memarinasi sebentar dengan membuat bumbu dasar dulu. Kurang lebih sekitar, kalau nggak banyak ngobrol, sekitar 30 menit. Tapi kita nggak akan ngobrol-ngobrol, kurang lebih sekitar 45 menit. Oke, mantap. Silakan lanjut Chef. Iya. Tapi besok kalau buat jualan kan pasti udah banyak prepare, paling finishingnya cukup 5 menit biasanya. Oke. Nah, ini udah cukup wangi, jinten sama ketumbarnya kita masukin. Pokoknya begitu udah wangi, kita masukin. Hati-hati tangannya panas, ini jangan ditiru. Udah expert nih kayaknya kalau Chef Will. Enggak, saya so kuat doang. Oke, udah masuk semua. Terus ini juga ada gula aren. Ya, gula aren. Ada lada, masukin. Gula aren sama asam jawanya, ya. Ini nanti dimasukin terakhir. Terus di sini ada garam, masukin juga sedikit, nggak masalah. And that's it. Tuang minyak. Mana minyak? Ini bukan dapur saya. Di mana? Ada minyak. Masukin minyak. Nggak usah terlalu banyak. Sedikit air untuk menghaluskan. Ya. Oke. Alright. Blender hingga halus. Aku tanya. Cukup. Voila. Setelah cukup halus, langsung kalian panaskan pan kalian atau panci kalian untuk menumis. Jadi untuk memarinasi si dagingnya ini, gue ingin bumbunya tuh mateng, ya, mateng dan jangan sampai langu. Tuang minyak, gak usah terlalu banyak. Nanti teman-teman di rumah, para sedap foodies dapat resepnya nggak ya? Dapat. Dapat. Nah, kurang lebih ini bisa untuk sekitar 3-4 porsi teman-teman. Jadi bahannya ini semua, kalau misalkan kalian buat jualan tinggal dikali-kali aja. Misalkan mau siapin untuk 30 porsi, tinggal dikali 10. Oke, begitu udah panas ya. Kepanasan. Masak sampai benar-benar matang. Indikasi si bumbu Indonesia matang biasanya dia pecah, jadi minyaknya keluar, bumbunya semakin caramelize, semakin gelap, dan itu tandanya si bumbunya biasanya udah mau matang. Kenapa dimulai dengan api yang panas? Ya biar cepat matang. Chef, aku mau tanya lagi nih Chef. Nggak boleh, boleh Ih, dong. boleh dong. Iya, boleh. Nah, sekarang kan angka COVID lagi naik lagi nih ya. Iya. Sebenarnya ada tips nggak sih buat sedap foodies yang mungkin sekarang lagi baru mau mulai usaha bisnis makanan di kondisi sekarang yang lagi angka COVID-nya tinggi gitu? Iya. Mungkin ada tips nggak dari Chef Wilgos? Iya, sebenarnya tadi aku udah perhatiin Chef Divina menjelaskan cukup panjang lebar. Jadi kalau saya jawab lagi, apa gunanya Chef Divina menjawab tadi, betul?
Jadi mungkin mungkin aku cuma nambahin doang kali ya. Aku nambahin menurut aku tadi pertanyaan terakhir dari si siapa? Dava. Dava. Itu bagus banget buat biasa itu kan awal trigger orang mau jualan itu kan biasa obstacle-nya atau yang ngebuat dia ragu kan adalah nggak pede dengan produknya, ya nggak Iya. sih? Iya, Dan benar. tadi kan Chef Divina juga udah ngasih tahu kita harus develop produknya sampai kita pede banget gitu kan. Nah, gue cuma pengen nambahin validasinya apa yang ngebuat kita pede sama produk kita untuk dijual, ya nggak? Kalau Benar. gue mikirnya pertama kalau kita mencoba untuk berpikir secara objektif banget terhadap produk yang mau kita jual, kayak willing nggak kita makan ini seminggu at least 3 kali. Pertama itu dulu. Kalau lu ngerasa lu aja nggak mau makan ini seminggu 3 kali, kenapa lu expect orang untuk beli ini seminggu 3 kali? Atau at least seminggu sekali deh. Berangkat dari situ baru lu mulai tawarin ke teman, keluarga, grup WA segala macam. Tapi carilah orang yang nggak poker face, nggak maksudnya bilang enak bro, terus dalam belakang kayak nggak enak gitu loh. Jangan yang cari yang seperti itu. Carilah yang berani memberikan feedback jujur, sehingga apa? Sehingga kita punya ruang untuk nge-improve produk kita dan akhirnya membuat kita lebih pede untuk kita jual. Harus Begitu cari kurang lebih. orang yang nggak peres ya, jadi Harus cari Betul, yang jangan cari jujur. orang yang peres, cari yang apa adanya. Kalau nggak enak, ya enak-enak. Biasa kalau nggak enak kita bisa tanya, kenapa bro? Atau sis nggak enak? Apa yang bisa gue improve dari produk gue gitu kan? Ini dia jawab misalkan, oh ini terlalu kering, oh ini terlalu kasinan, oh ini kepedesan, oh ini kayaknya kurang crispy atau apapun itu feedbacknya, itu bisa menjadi database buat kita untuk nge-adjust atau nge-improve produk kita lagi. Oke, nah berarti ini nih penting banget buat teman-teman di rumah dapetin feedback gitu biar bisa lebih baik gitu dalam developing menu buat kalian jual gitu. Yes. Chef, ada pertanyaan lagi nih dari Brenda. Apa rekomendasi masakan yang pakai kecap buat orang yang baru belajar masak? Oh, kayaknya Brenda nih baru mau belajar masak nih. Telur kecap. Telur kecap. Kecap manis sama kecap asin. Kenapa itu menjadi salah satu resep yang cocok untuk belajar? Karena pertama hemat bahan. Dan yang kedua, biasanya dengan telur kita bisa mengkontrol cara kita masak kecap. Karena masak kecap itu kan susah-susah gampang. Kalau apinya kepanasan dan objek masakannya itu liquidnya nggak banyak, bisa cepet gosong juga dan segala macem ya gitu. Yang kedua mungkin kalau mau bikin yang pasti gampang, tadi yang Chef Devina udah bilang semur, sangat mudah menurut gua. Pindang juga mudah, ya kan? Sesuatu yang bentuknya itu braise, kayak yang berkuah gitu, yang mengandung kecap, mungkin itu akan lebih mudah untuk para pemula yang emang pengen nyoba masak dengan menggunakan kecap-kecapan. Kecap manis tentunya. Pakai kecap sedap apalagi. Oke, Asik. ini udah cukup mateng bumbunya, tapi belum sepenuhnya. Di sini gua akan tuang campuran asam jawa, terus gula jawa, dan juga sedikit kecap manis. Chef pakai kecap sedap yang mana itu, Chef? Saya menggunakan kecap sedap yang kedelai hitam spesial. Dari gambarnya aja ini udah dilihat untuk menumis. Jadi sangat cocok untuk menu hari ini. Kita akan masukin. Nah, begitu kalian masukin sesuatu yang manis, jangan terlalu besar apinya. Apalagi di sini nggak banyak moisture atau nggak banyak air, karena dia akan cepat semakin takutnya gosong gitu kan. Karena kan kecap sedap ini sendiri kan emang udah kental banget, udah intens banget. Manisnya juga, jadi jangan sampai manisnya ini berubah menjadi pahit. Kita tuang sekitar 1,5 sendok makan dulu. Kita aduk-aduk sambil dimasak dengan api yang kecil. Ternyata bener nih tebakannya, berarti Chef Wilgos pakai kecap sedap kedelai hitam spesial karena terbuat dari kedelai hitam yang menghasilkan warna kecap yang benar-benar hitam ya, Chef. Betul. Dan cepat meresap ke dalam masakan sehingga Nurul. masakan pun looks good, taste good. Ya nggak, Chef? Iya, betul.
Nah, jadi kecap sedap kedelai hitam spesial ini bisa sedap foodies gunakan untuk eksplor rasa seperti yang lagi dimasak sama Chef Wilgos nih. Tepat. Dari masakan khas Indonesia dikombinasikan sama masakan khas Jepang. Jadi apa ya? Jadi semakin tereksplorasi gitu ya dengan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial ini. 100 Nurul. Ini ada yang kelupaan, lupa dimasukin ininya. Lengkuas. Oh, lengkuas yang tadi Iya, ya. karena kamu ngajak saya ngobrol. Oke, sorry. Nggak apa-apa. Boleh Lanjut, minta Chef. air lagi, tim sedap foodies X Yummy. Oke Oh ya, nih. thank you. Ternyata cuma di situ, maaf. Oke. Ini akan gue tambahin lagi sedikit air biar si lengkuasnya bisa terinfuse ke dalam si bumbunya. Jadi masak itu kadang emang perlu ketika apa ya, ada yang skip atau ada yang kelupaan. Kalau mau di-adjust, ya kita cari cara biar gimana caranya bumbunya ini nggak semakin apa, semakin gelap gitu ya, semakin mateng, takut terlalu gosong gitu. Jadi kita jadikan apa, kita tambahkan air sebagai mediasi biar si lengkuasnya bisa terserap oleh si bumbunya. Oke. Masak dulu sebentar. Nah, sambil nunggu si bumbu untuk marinasinya ini benar-benar matang, kita akan siapin untuk sambelnya dulu mungkin. Oke, sambal kecap ya, Chef? Sambal kecap, betul. Nah, di sini tapi ada kelupaan nih, gue lupa bawa jeruk limau atau jeruk nipis untuk memberikan kesegaran juga gitu. Tapi yang paling penting, namanya juga sambal kecap. Kecapnya jangan lupa. Oke. Pakai tomat untuk kesegaran. Tomat. Chef, ini ada musuhnya tajam. yang sambil tanya nih, Chef. Zoroho. Ya, Gimana caranya ketika kita mau bikin fusion food, tapi biayanya terbatas? Mungkin budgetnya nggak banyak jadi, Chef. fusion food tapi budgetnya Terbatas. terbatas. Pertama mungkin ketahui dulu apa ya, masakan apa yang ingin dibuat dari apa ya, dari background apa dan apa gitu. Of course cari dua-duanya yang cukup comfort dan cukup, kita ngomongnya apa ya, let's say sama-sama itu jenis makanan yang bisa menggunakan bahan-bahan murah dulu gitu. Kan nggak mungkin kita mau bikin let's say duck confit sambal matah gitu. Namanya duck confit ya cara masaknya mesti di confit gitu, which pakai minyak yang banyak. Apalagi minyak lagi mahal kemarin, jadi nggak mungkin murah gitu loh. Bisa dipakai minyak atau fat gitu untuk memasak si duck confit-nya gitu. Atau biasa yang disebut sama orang Indo bebek goreng. Cuman beda kalau confit itu slow and low sampai dia empuk banget tapi tetap moist. Kurang lebih kayak gitu kan. Nah, jadi pastiin dulu dua apa ya? Dua makanannya ini sama-sama biasa cost-nya murah. Kita ambil contoh misalkan ayo pikir. Misalkan kita mau bikin kue tiaw goreng gitu kan. Tapi misalkan kue tiaw goreng ini kalau yang kan ada banyak profil rasa tuh, ada yang ke Indonesian abang-abang, ada yang lebih Chinese style, ada yang Thailand style juga gitu. Nah, misalkan kita mau memadukan rasanya ini rasa Thailand, kecap-kecapannya. Dan kecap-kecapan sekarang udah murah-murah gitu, di e-commerce banyak, di supermarket banyak gitu. Tapi mungkin proteinnya ini tetap lokal gitu, bakso-baksoan yang lokal, bakso sapi lokal, terus daging ayam juga udah pasti lokal, nggak ngapain import jauh-jauh, orang banyak di sini gitu loh. Tapi mungkin profil rasanya yang kita twist diambil dari negara lain gitu. Kurang lebih gitu Oke, sih harusnya. kurang lebih kayak gitu ya, Chef. Nah, Chef kalau buat daging gyudonnya sendiri, Chef pakai daging apa nih, Chef? Ini dagingnya ini jujur nggak lokal. Ini tuh US short plate ya. Tapi kenapa emang nggak pakai yang lokal? Karena memang yang lokal itu menurut gue kalau jujur speaking itu lebih cocok untuk yang di braise. Kenapa? Karena bau perengunya itu emang nggak bisa di tone down banget. Beda sama US ataupun Australia gitu. But again, bukan artinya kita nggak meng-appreciate produk-produk lokal, tapi kita hanya ingin memaksimalkan masakan kita dengan memakai source yang emang tersedia juga di lokal gitu. Dalam artian walaupun ini barangnya import, tapi kan distributornya lokal. Jadi kan kita kan memutar ekonomi Indonesia juga secara nggak langsung. Ya Iya, apa iya? betul. Iya.
Betul, betul. Lebih kayak gitu. Jadi kemana-mana gue. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, chef, kalau misalnya ada yang mau masak pakai daging lokal gitu, terus dagingnya ditaruh di daun pepaya dulu, apakah beneran bikin dagingnya jadi nggak alot? Ah, jujur belum pernah coba ya. Tapi pada bilang kayak gitu sih. Yang pernah gue coba biasanya itu pakai baking soda, tapi dia kayak teksturnya jadi lebih velvety gitu, lebih kayak empuk tapi kenyal lembut gitu loh. Chewy gitu Teksturnya ya? jadi hilang semua tekstur seratnya. Oh, Atau pakai nanas. Tapi kalau nanas biasa lebih bukan empuk tapi lebih ke ancur. oh. Iya. Makanya yang lagi hamil jangan makan. Enggak, itu mitos. Alright. Nah, chef, ini ada satu lagi Den, tanggung nih. Boleh, 5 Nisa. juga nggak apa-apa. Nisa mau tanya gimana cara masak daging supaya empuk dan nggak bikin boros waktu. Gunakan presto. Dah, Paling simple ya. simple. Gunakan Apapun presto. finishingnya, mau digoreng ke, mau ditumis pakai kecap ke, mau lo penyetin pakai sambal ke, presto. Pakai Cepat, presto. hemat waktu, dan juga bisa ditinggal. Chef, kalau aku lihat nih kayaknya pakai bahan cukup banyak nih ya. Ya, Gimana sih Chef Wilgos ini bahan-bahan apa tipsnya supaya bahan-bahan yang digunain ini bisa saling melengkapi? Gimana develop menunya sendiri? ya, kalau ngomongin soal bumbu yang banyak, biasanya lebih ke masakan Indonesia dikenal dengan bumbu rempah yang banyak. Terus bahan-bahan dasar bumbunya juga banyak gitu ya. Pada intinya adalah goalnya adalah gimana cara kita membuat semuanya itu selaras tanpa ada yang terlalu overpowering. Kecuali memang itu emang kita inginkan gitu. Misalkan kalau kita masak bumbu dasar Indonesia, bumbu dasar merah gitu. Jangan sampai si bumbu dasar merah itu malah si bawang merah atau bawang putihnya yang terlalu kerasa dibanding si cabenya. Ataupun sebaliknya kalau misalkan bumbu dasar kuning gitu. Jangan sampai si merahnya yang lebih banyak daripada si kunyitnya gitu. Jadi itu semua bakal kalian bisa lakukan atau kalian dapet sense-nya ketika kalian emang udah sering masak gitu. Tapi menurut gue ketika banyak bumbu yang emang kita gunakan, goalnya adalah membuat semuanya tuh menjadi sebuah masakan yang harmonis dan seimbang. Mungkin itu doang sih yang bisa gue jawab. Oke. Sambil Ada lagi? menunggu nih. Mungkin ada teman-teman sedap foodies lagi yang mau tanya-tanya, boleh? Mungkin sebelum lanjut, Oke, kita silakan. akan lanjut masakannya dulu. Jadi ini dagingnya akan gue bagi dua. Tujuannya biar nggak ada gunting. It's okay. Gue potong sini ya. Ada yang dipotong-potong lagi? Nggak ada? Ya udah. Jadi gue bagi dua dagingnya karena terlalu panjang. Ya. Terus ini bekas ada cairan-cairan daging, gue keringin dulu. Biar marinasinya biar masuk sepenuhnya ke dalam si protein atau dagingnya. Put it back, masukin kembali ke dalam. Ingat tadi bumbu yang udah jadi, udah caramelize ya. Kita masukin ke dalam. Oke. Nah, nggak usah semuanya dulu. Ini dimarinasinya berapa lama, Chef? Seperti tadi gue bilang, sebenarnya nggak perlu dimarinasi juga, dia nanti pas Oh. dimasak akan menyerap. Oke, Tapi karena aku merasa untuk tetap menjaga rasa otentik dari marangi memang harus dimarinasi, jadi gue tetap akan marinasi sejenak. Sambil kita akan nanti sedikit mengolah telur. Oke. Jadi emang makan marangi itu kan nggak mungkin pakai telur biasanya, kecuali emang kalian ya emang suka telur banget gitu kan. Biasanya kan cuman sama sambal kecap, ada jeruk, mungkin sedikit kemangi untuk kesegaran juga. Ya basically sama nasi gitu kan. Kenapa dipakai telur? Karena kita mengubah bentuknya, bentuk penyajiannya menjadi sebuah rice bowl. Dimana kalau kita ngomongin rice bowl, biasanya zaman sekarang tuh ketika kita makan, kita ingin satu complete meal yang emang dari awal makan sampai akhir tuh
lengkap gitu semuanya. Dan biasanya rice bowl zaman sekarang sudah dilengkapi juga dengan telur. Apapun bentuknya, digoreng telur mata sapi, di scramble, di telur dadar karena mungkin ini Indonesia gitu. Nambahin telur menurut gue menambahkan value ke makanannya itu sendiri dengan cost yang cukup minim sebenarnya. Oke, nah ini mungkin bisa dicontek nih buat ide jualan sedap foodies di rumah ya. Iya. Karena gue pernah makan rice bowl yang jadi sebenarnya ini menurut gue jenius banget. Harga telur kan satu butir 2.000. Iya, 2.000 Bayangin lah. satu telur ini bisa menjadi sekitar untuk gue percaya bisa dapat untuk 6 sampai 7 porsi. Dengan cara apa? Dia kocok si telur sampai berbusa, dia goreng pakai minyak yang banyak sampai crispy jadi kayak kremesan gitu. Tapi rasanya telur banget dan itu ditaburin cuman paling satu sendok 2 sendok. Satu telur bisa menjadi 6 porsi. Jadi satu mangkoknya itu cost-nya berarti nggak nyampe 500 perak dan itu murah banget. Wah, asik juga ya. Kalau kayak gitu cost-nya minim, dapat cuannya bisa banyak nih. Iya, memberikan value lebih dengan cost yang cukup minim. sedikit ya. Betul. Itu yang kita ingin lakukan. Chef, kira-kira berapa lama lagi nih masakannya jadi kalau Kurang lebih 15 menit. Kalau Nunu nggak nanya mungkin 5 menit. Jadi Oke. terserah Nunu. Oke, aku nggak nanya dulu kali ya, apa gimana? Nggak apa-apa nanya aja biar seru kita ngobrol-ngobrol tadi bercanda doang. Oke. Jadi untuk kecapnya tadi udah gue masukin semua bawang, cabe dan juga tomat. Again kalau misalkan mau diberikan kesegaran bisa pakai jeruk limau di mana kulitnya juga bisa kalian parut untuk memberikan aromatik lagi, kesegaran lagi tambahan. Sekarang kita masukin kecap sedapnya yang kedelai hitam. Ya. Kita akan pakai cukup banyak karena ini menjadi extra sauce juga. Oke. Kasih garam dikit. Dan kita penyet-penyet dikit atau dibejek-bejek dikit biar apa ya? Dia nikah gitu rasanya. Nikah. Nikah. Nikah banget nih, Chef. Nikah banget anaknya. Ya, jadi biar cabenya juga pedasnya keluar, wangi bawangnya keluar, tomatnya juga jadi lebih kayak cairannya keluar semua gitu. Dan kita cobain ya. Paling penting ketika bikin sesuatu sebelum disajikan, dicobain. Sahat, Pedes ya. pedas, manis, asam, seger, sedikit asin. Chef, ada yang tanya nih, Yuk. berapa lama sih waktu yang tepat buat makanan berkecap supaya makanan berkecap yang dibakar supaya kandungan gizinya tetap terjaga? Hah? Oke. Apa ulang pertanyaannya? Berapa lama waktu yang tepat buat masak makanan yang berkecap yang dibakar biar kandungan gizinya tetap terjaga? Oh, Mungkin I biar get it. nggak cepet gosong kali ya. true. Jadi triknya kalau gua nggak perhatiin abang-abang ngebakar ikan waktu itu. Dia pinter lagi nih. Menurut gua, again, moisture atau air itu adalah media yang paling pas untuk menghambat segala sesuatu yang manis menjadi gosong. Jadi dua caranya adalah antara kecapnya kalian tambahkan air sedikit. Jadi biar dia nggak terlalu pekat banget ya. Jadi dia ada waktu untuk bisa menyerap ke dalam objek yang dibakar, entah itu ikan, sate, ayam, sapi, whatever it is. Dia punya waktu untuk menyerap ke dalam dengan tambahan sedikit air tanpa harus jadi gosong. Atau si objek, si dagingnya itu sendiri mengandung air yang cukup banyak. Contohnya ikan bakar. Jadi sebelum ikannya dimasukkan kecap oleh si abang-abang yang bakar, dia siapin satu wadah air, garam, serta perasan lemon. Sebelum dia bakar, dia cemplungin dulu rendam, basah-basah, dia bakar, masukin bumbu dasar Indonesia, entah itu mau yang putih, yang merah, yang kuning, terserah. Begitu udah mateng, baru kecap terakhir. Ya, kecap terakhir sambil dioles-oles, itu keadaan ikannya masih belum mateng, setengah basah. Maksudnya setengah mateng tapi masih agak basah. Gitu kurang lebih. Gitu. Jadi mungkin bisa pakai air ya, bantuan air supaya liquid lah, nggak air gitu, Iya. buat
buat jaga dia tetap nggak cepet gosong kalian. Iya, true. Tiba-tiba gue kepikiran untuk bikin telur dadar menggunakan daun kemangi. Saya juga belum pernah makan, tapi saya suka sesuatu yang spontan. Let's do it. Jadi 2 telur akan kita dadar, sedikit cabai rawit untuk memberikan sedikit pedas. Ya. Ya. Jadi menu ini pas banget kalau kalian mau jual minuman juga. Di package. Pedas minum, pedas minum, pedas minum. Tahu-tahu kaya. Sama daun kemangi. Nah, daun kemangi ini langsung kita cabik-cabik aja pakai tangan ya. Biar lebih rustic sedikit. Jadi ini telur dadar kemangi namanya. Oke. Nah, chef mau tanya nih, kendala dalam pembuatan menu gyudon ini apa ya? Mungkin ada titik yang ini kali ya pertanyaannya. Apa ada tingkat kesulitan apa di menu yang chef buat ini sekarang? I guess kalau sulit lebih ke mencoba untuk menyeimbangi bumbu si maranginya biar apa ya, biar nggak terlalu, takutnya kan gua nggak pengen sampai gyudonnya tuh yang sampai terlalu, maranginya juga sampai terlalu apa ya, intens banget rasanya. Mencoba mencari keseimbangan biar orang bisa ngerasain daging short plate-nya tapi flavornya juga dapat, maranginya itu ketemu di tengah. Oh, jadi nggak overpowering gitu ya? Betul. Sama mungkin kalau ngomongin untuk jualan, balik lagi ke supplier. Kadang tuh karena ini nggak lokal, walaupun lokal juga kadang kan harga naik turun. Sama gyudon ini juga harganya juga fluktuatif naik turun, tapi nggak sampai yang gila banget gitu. Paling suka out of stock gitu. Jadi untuk jualan ini mesti punya cadangan beberapa supplier daging untuk bisa nge-supply dagingnya ke kalian. Oke, ini kita kocok-kocok di sini aja. Ya. Mau jadi dadar. Hari ini kan ada Chef Devina, jadi gue akan menggunakan tefal. Chef Wilgos mau bikin telur dadar ya? Iya, telur dadar dulu. Jadi kalau kita ngomongin flow masaknya kan, kalau telur dadar tuh nggak ada kata overcook atau kayak ini terlalu kelamaan dimasaknya, terlalu lama nggak ada gitu. Begitu dia kena nasi panas, dia bangkit lagi. Enak-enak aja. Enak-enak aja. Jadi sebelum kita masak gyudon, kita masak dulu telurnya. Atau mau masak gyudon dulu habis masak telur? Bisa sama juga, aja. sama aja. Yes. Atau mau masak dua-duanya sekaligus? Even better. Kita masak dua-duanya sekaligus. Oke. Minta pinjem panci dong. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada nih, ini mungkin kayak lebih ke bisa dijawab sama Chef Devina sama Chef Wilgos kali ya, mungkin gantian. Cara mengatasi chef block gimana ya? Soalnya sering bingung mau masak apa. Kalau dari Chef Wilgos gimana? Bukalah YouTube Devina Hermawan dan William Gozali. Serius nih Chef, Luar serius. biasa. Mungkin Chef Devina biasanya kalau lagi bingung mau masak apa, Lah, kayak beneran gimana ya? tuh Chef? Emang tadi jawabannya nggak serius? Nah, kalau misalnya aku sih mungkin kalau misalnya emang lagi bingung banget karena suntuk ya jangan maksain masak dulu gitu. Boleh istirahat dulu, refreshing dulu. Nah, biasa idenya akan datang sendiri. Maksudnya ini kalau mentok banget ya, udah buka YouTube-nya Wilgos masih nggak dapat inspirasi gitu. Udah googling nggak dapat inspirasi sampai ngeblok itu ya mungkin emang harus istirahat dulu. Berarti memang otaknya mungkin udah terlalu panas gitu. Tapi kalau misalnya kita emang lagi bingung doang mau masak apa, ya bisa cari-cari referensi masak-masak yang simple, atau bisa juga kalau buat di rumah dimulai dari buka kulkas dulu tuh, biasa dapet ide di kulkas ada apa, kita masak jadi sesuatu yang enak pastinya. Salah satunya nih, ini pengalaman pribadi, aku juga sering banget kalau lagi bingung, terus kayak di kulkas ada apapun itu, kita bisa masak, jadiin masakan kecap gitu. Nah, itu sih udah nggak pernah salah. Salah satunya, itu beneran itu. Oke, bener.
Nah kalau Chef Wilgos Kayak mungkin jadi semur ya. biasanya kalau kita pasti kalau nggak ada inspirasi nonton YouTube-nya Chef Devina atau Chef Wilgos ya. Kalau Chef Wilgos sendiri nonton siapa Chef inspirasinya? Gue nontonin beberapa kreator Indonesia juga. Chef Devina juga gue tontonin. Terus ada siapa? Pavlova. Terus ada Abu Toska. Yami dong. Andes juga dong. Nah, ya kurang lebih itu sih. Sama kalau kreator luar gue juga suka beberapa kayak misalkan Bon Appetit. Bagus-bagus juga gitu kan. Terus lately gue lagi baca buku ramen. Jadi satu buku tuh dia mempersiapkan lu buat jualan ramen. Jadi gue kemungkinan bakal bawain series ramen juga di YouTube gue soon. Jadi masih tahap trial dan error development. Jadi biar nggak sampai nyampe ke kaliannya juga error gitu kan. Ya kurang lebih gitu sih so far. Tunggu nih Chef Yes sir. video ramen seriesnya. Nah, Yap. mungkin ini ada pertanyaan buat Chef Devina ya sambil nunggu Chef masak. Ada Amanda dari Kediri mau bertanya buat Chef Devina. Lebih baik strategi pemasaran buka hanya satu cabang atau franchise ya Chef? Chef, ini ada Amanda di Kediri yang tanya, kalau menurut Chef Devina lebih baik strategi pemasaran untuk buka satu cabang atau franchise ya Chef? Suaranya kenapa gini ya? Halo. Ini suaraku yang nggak kedengeran, Chef Devina bisa dengar suaraku? Halo. Oke, suara Chef Devinanya yang nggak keluar teman-teman. Oke, mungkin sambil dibenerin Oke, kita nah balik gimana? dulu Sekarang ke udah oke? Chef Wilgos ya. Chef Devina, ini ada pertanyaan dari Kediri, Amanda di Kediri. Katanya menurut Chef Devina, lebih baik strategi pemasaran itu untuk buka satu cabang atau franchise langsung ya Chef? Oke, ini maksudnya franchise itu berarti kita bikin brand, kita yang franchising ke orang berarti Iya, ya kayak gitu kayaknya ya. gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini sih pastinya harus bikin satu cabang dulu ya. Kalau menurutku sih gitu, satu cabang udah mantap. Karena beda banget begitu kita punya bisnis satu cabang dan 2 cabang, 3 cabang seterusnya gitu. Tidak semudah kita hanya kasih resep ke franchisee-nya gitu kan. Karena banyak sekali pasti kendala-kendala logistik dan juga kendala-kendala dalam quality control gitu. Karena kalau kita nge-franchising ke orang, kita emang udah dapat profitnya di awal. Tapi kalau untuk long term, tiba-tiba misalnya orang yang franchise ke kitanya itu dia nggak bisa menjalankan dengan baik, atau mungkin dari kitanya sendiri kita nggak bisa kontrol masing-masing cabangnya itu dengan baik, ujung-ujungnya kan ada itu ya, nggak stabil kualitasnya gitu. Nah itu pastinya akan sangat disayangkan untuk long term, karena kita kan harapannya panjang nih, bertahun-tahun gitu, masih bisa stabil, masih bisa laku pastinya. Nah itu biasanya salah satu kendala juga gitu. Jadi lebih baik sih memang dipakemin dulu ya satu, terus pelajari lagi misalnya tentang franchise, tentang ya segala perintilannya bisnis lah ya, apalagi bisnis makanan ini kan memang kendalanya pasti ketidakstabilan gitu. Kadang kita udah set segimanapun, masih aja ada yang nggak stabil, nah itu jangan sampai jadi malah merusak brandnya sendiri gitu. Oke, nah jadi dikuatin dulu berarti ya satu, dicari, dipelajarin lebih lanjut ya sebelum buka franchise mungkin gitu. Nah, ini kita tengok-tengok intip Chef Wilgos sudah sampai mana? Boleh lihat? Ini udah mateng ya. Cepet kan? It's a magic show. Magic banget. Jadi Kayaknya dagingnya ini aku langsung ke sana kali ya. boleh. Ya Saya udah, tunggu aku ya. langsung ke sana ya. Kamu di Lanjut, mana? Chef.
Kenapa? Oh, dijelasin. Iya, saya lupa ya kalau saya. Oke. Jadi dagingnya tadi udah dimasak, ya. Dimasak itu langsung tadi menggunakan bumbu yang udah dimarinasi. Tapi tadi gue tambahin lagi sedikit bumbu karena gue pengen dia lebih bold lagi sedikit. Kenapa ini nggak dikasih kecap? Karena kita akan nanti tambahkan kecap dari si sambal kecap yang udah kita buat di atasnya gitu. Habis itu ada telurnya juga. Telurnya ini aromatik. Kenapa? Ada kemangi di dalamnya, ada sedikit cabai. Jadi pas dimakan bakal menjadi sebuah hidangan yang kompleks banget, but at the same time dia harmonis. Saya tiba. Magic bukan? Magic bukan, Nunu. Welcome, welcome back to your own studio. Hari ini Wangi ya? Udah wangi ya. Yang wangi telurnya atau dagingnya? Dagingnya wangi sih. Dagingnya wangi sih. Terus kayak telurnya wangi banget. telurnya wangi banget pakai kemangi ya. Iya. Nah ini telurnya anti lengket. Wow. Iya. Jadi telurnya terserah kalian ya, mau style scramble, mau di sunny side up, mau dibikin dadar kayak gue biar Indo banget. Itu terserah kalian. Alright, now begitu ini udah matang, taruh lagi di sini. Di atas sini belum terkontaminasi oleh daging. Hop. Ya. Ini akan saya potong-potong tapi seperti ini. Telur-telur di nasi uduk. Mau dibuat seperti ini juga langsung nggak masalah, tapi kayaknya gue lebih suka agak di, you know. Sesek. Iya. Jadi kita ambil saus segini kurang lebih, while it's hot, kita spread all over the rice. Ya, tadi telurnya 2, jangan terlalu banyak, rugi. Oke, like that. Now the beef. Lihat ya, karena dia tipis jadi gampang terserap ke dalam sampai ke jantung si daging. Jantung si daging. Jadi udah pasti tasty dan juga berbumbu banget dengan Indonesian flavor, which Marangi flavor. Kita taruh di atasnya. Terus minyak-minyaknya dikit gini, kita tuang aja karena dia juga memberikan extra flavor lagi. Dan yang gak kalah penting, dan saya mencari sendok. Thank you, Nono. Jadi kita tuang lagi sedikit sambal kecapnya, ya. Biasa kalau buat jualan udah pasti ini dipisah. Kalau bahkan nanti nasinya terlalu Benyek. Iya. Tapi kita udah kembali lagi Sudah kembali? dengan masakan yang sudah jadi. Oke. Dan kita akan langsung plating. Tadi mungkin udah ketinggalan teman-teman. Mau infoin aja tadi. Telurnya juga udah jadi, terus dagingnya tadi gue masaknya per porsi. Jadi masaknya kenapa nggak langsung? Takutnya nanti dia malah Keras? No. Apa? Takutnya nanti malah jusnya keluar semua, Oke. jadi malah basah banget dan bumbunya malah nggak gitu nyerap ke dalam. Makanya gue masaknya per porsi finishingnya. Dan juga kita akan langsung tambahin sambal kecap tomat cabenya ke atas si dagingnya. Tapi of course kalau buat jualan dibungkus terpisah. Berarti ini bisa di stok gitu ya? Betul. Otomatis biasa habis dimarinasi kalau ada orderan tinggal masak, ambil sekitar 80 sampai 100 gram buat dimasak ya kan sampai mateng, siapin nasi, telur juga udah bisa ready, tinggal taruh aja kayak topping gitu. Terus ini tinggal siapin taruh ziplock pagi-pagi. Benar. Tinggal kirim deh. Iya. Oke. Enak banget. Langsung aja kita taruh ya. Kita taruh 1 sendok dulu, ya kan? Tuh. Jadi ada kesegaran bawang-bawangnya, Asam dari tomat dan manis yang intens dan memberikan kompleksitas ke dalam makanan dari kecap sedap, kedelai hitam. Cakep. Next, langsung ini ada sedikit garnish. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak masalah. Kalau mau boleh pakai kemangi. Aku ambil Ya. sendok satu lagi deh. Dan kalau gue paling suka kalau plating menggunakan bahan-bahan yang pasti kemakan juga gitu. Jadi nggak cuma buat cantik, tapi ada purpose-nya gitu untuk dimakan. Nambah aroma ya. Nambah aroma juga. Jadi kompleks banget semuanya nih. Saya udah ready dengan sendok. Siap untuk mencicipi karena sudah sangat wangi, Iya. harum. Silakan untuk tamu spesial saya hari ini. Oh salah, saya tamunya. Iya, Bapak tamunya. Saya tamunya. Saya Silakan. cuma numpang makan aja kebetulan.
Ih, kita cobain nih ya. Gyudon Marangi. Gyudon Marangi. Ini udah dipotong tapi masih oke. Ya, dia jadi emang cuma dibagi 2 doang, Nu. Oke. Kalau dibagi 5 nanti terlalu Pendek. pendek. Oke, pakai telur kali Sama ya. telur dikit. Sama itunya. Itu. Oke. Tomat. Tomat nih ya. Tunggu, kemanginya udah? Udah. Telurnya jatuh. Telurnya Nah. jatuh nih. Bandel. Cucok meong. Gimana? Gimana Nurul? Masakan pemenang gimana? Dia tuh pemenang di season Kita satu season, by kita the satu way. season. Iya. Dia yang menang. Heeh. Jadi emang lah, lu emang pantas menang sih. Pantas senang ya. Ini tuh beneran kayak makan sate Marangi, tapi kalau makan sate Marangi kan kayak usaha gitu ya gigit Iya. sate. Ini tuh kayak lu makan gyudon kayak Lembut. semut aja gitu, Iya. kayak tinggal langsung telen. Gitu. Tapi cita rasanya Indonesia banget. Indonesia banget, jadinya kayak nggak makan gyudon gitu. Betul. Enak. Jago Enjoy. lu. Cakep. Ini beneran enak banget nih. Terus kecap sedap kedelai hitamnya ini bener-bener ngelengkapin rasanya gitu kan. Ya. Karena memang esensi dari sate Marangi itu kan ada cita rasa kecap yang emang cukup matters gitu. Bahkan matters banget. Iya, jadi jangan sampai ke skip. Makanya di Gyudon Marangi ini kecapnya juga berperan penting selain si dagingnya itu sendiri. Dia tuh lu nggak masak lama, tapi kayak dia bener-bener bumbunya Nyerep ya? nyerep Gitu. banget pakai kecap sedap kedelai hitam ini. Betul. Gitu. Nah, langsung aja kali ya. Tadi tuh Ada jadi apa lagi kita akan ada quiz buat 2 orang pemenang. Iya. Kita bacain kali ya. Jadi hadiahnya ini adalah stain grill pen, lumayan kan dapat grill pen. Dapat ada 2. Ada dua. Masing-masing dapat 1. Mm-mm. Kalau yang tadi pertanyaan sebelumnya itu udah dapat si Imani, Imani 200.000. 200. Kalau Nah, yang ini dapatnya grill pen. grill pen ya. Gitu. Nah, kita langsung kasih pertanyaan aja kali ya. Ya. Yuk, mana Langsung. pertanyaannya? Chef Wilgos, boleh deh kasih pertanyaan pertama. Oh, gua kasih ke mereka ya? Iya, Oh iya. Para Sedap Foodies, disimak pertanyaannya. asik. Pertanyaan yang pertama. Apa topik yang sedang diangkat dalam online cooking class bersama Kecap Sedap hari ini? A. Revolusi sedap berani eksplorasi rasa. B. Revolusi rasa berani coba-coba. Halo, apa Ayo. tuh? Langsung jawab aja di kolom chat box. Nama, asal, sama jawabannya apa. Dan keterlaluan banget kalau kalian nggak bisa menjawab. Benar. Iya. Gitu. Karena mudah gitu. Betul. Nah, pertanyaan kedua, produk kecap sedap apa yang digunakan Chef Wilgos untuk masak gyudon Marangi pada kelas memasak sedap hari ini? Ya, A. Kecap sedap reguler atau B. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Nah, kelihatan. dan Tadi teman-teman teman-teman kita sengaja kita skip dikit biar kalian punya waktu buat ngejawab. bener. Iya kan? Dan sekarang kalian sudah punya jawabannya kan? Yuk, udah dipilihin pemenangnya? Oh, belum. Oh, belum punya. Jawab. Ya. Oke. Berarti Nurul sekarang kesibukannya sebagai host papan atas di Jakarta ya. Keren banget. Aduh, ngarep padahal masih terbata-bata ya, masih belajar, nggak apa-apa. Namanya juga usaha ya. Tapi gue suka lo ngebawainnya kayak tenang. Tenang santai banget, mantap. Gitu. Ya, Jadi nggak padahal. terburu-buru kayak gue gitu. Enggak lah, nggak apa-apa. Sama-sama masih Keren. belajar. Kalau Chef Wilgos kan bikin konten YouTube kan. Kalau saya di balik YouTube orang-orang Oh. biasanya gitu. Tapi kan Atau di balik Yami. Gue sering ngeliat lo juga di Yami bermunculan. Iyalah. Ya, pokoknya kalau kalian melihat resep-resep yang Indonesia tangannya Gempal. sedikit lucu. Nah, itu dia. Nurul. Tangan saya tangan yang gempal gitu. Oh, udah Oke, ada nih. udah ada pemenangnya nih, udah ada nih, Kita udah ada. bacain. Nurul, bacain. Oke. Pemenang pertama jawabannya tadi adalah kayak jawabannya apa ya? Perlu dibacain Jawabannya nggak? adalah yang eksplorasi rasa yang A. Oke. Dan yang menang itu tadi siapa namanya? Liana Sunandar dari Jakarta. Keren. Yeay, tepuk tangan, woi. Keren. Dan yang Nah. kedua, Jawabannya itu adalah kecap sedap yang digunakan Chef Wilgos. Tadi adalah kecap sedap kedelai hitam spesial. Yes. Jawabannya yang B. yang paling Pemenangnya enak buat adalah meresap-resap. Rena dari Cimahi. Congrats. Yeay.
Oke. Kita nggak jadi ada itu kan. Nah, Sedap Foodies, tanpa terasa nih kita udah ada di penghujung acara nih ya. Makasih banyak Chef Wilgos. Aku yang thank you juga Nurul, Yami, Kecap Sedap, Chef Devina, Terima para Sedap kasih, Foodies. Thank betul. you so Terima much kasih juga Chef for having Devina. me. Walaupun jauh di Bandung sana. Tetap mau Terima join sama kasih kita. udah mau join sama kita. Sehat-sehat, bayinya di dalam perut. Lancar Thank you. lahirannya Chef Devina. Amin. Thank you, Terima Chef kasih Nuno. Thank Sedap you, Chef Foodies semua yang udah join. Sedap Foodies. Terima kasih Sedap Foodies semua yang udah join hari ini. Sebelum menutup acara, aku mau mengumumkan, kan udah talk show-nya tadi. Yang menang itu adalah Rina dari Bekasi, ada Vivi Hussein dari Jakarta, ada Dava di Madiun, terus tadi Liana Sunandar sama Rena. Nah, pemenang talk show masing-masing mendapatkan e-wallet Rp200.000 sama pemenang kuis tadi dapat stain grill pen. Nah, terus silakan DM ke Instagram @yami.idn dengan format nama, asalnya dari mana, nomor handphone sama foto KTP kalian. Iya, jadi buat yang tadi nggak menang jangan coba-coba DM dong, kan kasihan. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Makanya harus sertai KTP kalian untuk Bener. identifikasi ID kalian. Bener. Nah, jangan lupa mungkin yang belum beruntung bisa ikut lagi di online kelas masak kecap sedap lainnya ya. Nah, buat Sedap Foodies di rumah yang udah ikut awal dari akhir, terus mau recreate resepnya Chef Wilgos, boleh banget download aja resepnya. Kalau udah di recreate, upload di Yummy app, terus apa ini? Oh, jangan lupa tulis resep di Yummy app, terus karena lagi ada berjalan juga acara Jago Masak 2022 dengan total hadiah jutaan rupiah, dan jadi langsung aja cek Yummy app-nya ya. Oke, thank you. Oh, mungkin kita foto bareng dulu kali ya sama Chef Devina juga. Nah, udah siap. Let's Yuk. do it. Kita ada berapa page nih? Kita aba-aba ya. Oke. Sudah siap? Senyum, nyalain kameranya teman-teman semua. Yuk. Sudah nyala semua? Sobat Foodies di rumah. Kita foto ya. Tim sudah siap screenshot? Oke, belum. Belum? Sambil menunggu teman-teman bisa pasang senyum terlebarnya. Benar. Karena senyum yang paling lebar itu nanti akan mendapatkan pahala yang besar. Gue malu dah. Chef Devina cakep banget ya putih. Kayak gue gelap sendiri di sini. Enggak, Nu. Lighting tolong, Nurul pengen terang. Oke, udah ya. Yuk. Yuk, Foto yuk. let's do it. Cheers. Nah, Ready, foto guys? ya. Ayo, 1, 2. 2, 3. Asik. 1. Oke, belum. 1, 2, 3. Lagi. Oh, banyak ya. Semua katakan sedap. Sedap. Oke. P-nya nggak ngaringin. Oke, udah ya foto semua. Thank you, Oke, para- thank you semua. Sedap Foodies, bye-bye, see you next Oke, time. see you. Nah, aku mau bacain adlibs dulu ya, Chef, bentar. Oh, belum toh. Aku belum, bentar. Nah, Sedap Foodies semua, aku mau ingetin lagi, jangan lupa follow akun Instagram Kecap Sedap ID, di mana ada banyak banget tips-tips masak yang seru dan inovatif yang pastinya akan bikin kita lebih berani buat mengeksplorasi hal baru di dunia kuliner. Sekali lagi, follow ya Instagramnya @kecapsedapid. Penting sekali. Betul. Kelas masak sedap hari ini juga terselenggara atas dukungan dari Sobat Yami nih dan community partner yang udah menjadi partisipan di acara hari ini. Terima kasih buat Budi Mulia Culinary School, Budi Mulia 2 Culinary School, Akademi Culinary Sages, Cookbar Squad ID, Tio Cake Culinary Class, sama Info UMKM. Akhir kata, aku Nunu, Chef Wilgos, dan Chef Devina pamit undur diri. Terima kasih banyak ya buat semuanya. Sampai jumpa di Revolusi Sedap Online Cooking Class berikutnya. Bye-bye! Yeay. Hitam spesial kecap sedap, kental and so caramelized. Looks good, tastes good. Post, eat, repeat. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Beli kemasan pouch gratis piring keramik dari Wings Food. Guys, kedelai hitam spesial kecap sedap Baru kental meresap sampai ke dalam. so caramelized. Benar-benar hitam dan kental. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Looks good, tastes good.
malam ini aku lembur ya. Cepat pulang ya. Waktu pertama kali masak bareng ibu pakai kecap sedap, kental dan gurihnya selalu tak terlupakan. Ini kan wangi masakan ibu. Wah. Menangkan cintanya pakai kebanggaan keluarga Indonesia. Dari Wings Food.